Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabda Abdullah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan progres aplikasi saya. Yang pertama dari sisi admin. Pertama kita login dulu. Di sini saya sudah bikin akun admin, passwordnya juga sudah. Kemudian login. Halaman pertama yang akan tampil ketika seorang admin masuk ke dalam sistem adalah halaman beranda. Di halaman beranda, administrator dapat melihat sedikit ringkasan sistem berupa misal di sini ada kategori, berita, user, dan diagnosa, serta adanya rekam diagnosa terbaru dari user. Yang pertama kita menuju ke menu admin. Di sini seorang admin dapat mengelola sumber data admin, di mana data admin sendiri adalah list admin-admin yang dapat mengelola sistem ini sendiri. Saya contohkan untuk yang pertama kali itu tambah admin. Di sini masukkan kode admin, misalkan admin 3, terus nama lengkap admin 3 juga, masukkan HP admin. Kemudian masukkan email juga. Kemudian kata sandi. Kita simpan. Oke, di sini ada tulisan pop-up data berhasil tersimpan ya. Sekarang kita bakal coba login pakai akun admin yang baru kita buat. Jadi admin 3, passwordnya. Nah, kita udah berhasil masuk ya pakai akun admin yang baru kita buat. Selanjutnya ke bagian menu user. Di data user ini tersedia data table yang dapat dikelola admin. Admin sendiri hanya dapat melakukan reset password, melihat detail, dan menghapus data. Di sini admin tidak bisa menambahkan data user ya, karena nanti usernya sendiri yang bakal nambahin akun itu sendiri, karena kan nantinya mengandung informasi pribadi user. Oke. Kemudian dari data kuesioner, data kuesioner ini isinya sama seperti data user, ada data table juga yang disajikan. Data kuesioner sendiri itu isinya adalah daftar-daftar pertanyaan atau daftar-daftar gejala. Di sini misal dari G01, apakah Anda merasakan flu disertai batuk pilek? Sampai di sini dengan G13, dengan apa Anda merasakan air kencing gelap dikarenakan dehidrasi. Di sini saya akan coba menambahkan kuesioner baru. Misalkan G14. Kita coba simpan. Ada pop-up data berhasil disimpan, kita cek ya, apa Anda merasa menggigil. Sekarang kita coba aksi ubah data, misalkan menggigil. Kita kasih keterangan dan panas, kemudian perbaharui. Oke, menggigil dan panas. Sekarang kita coba aksi hapus. Oke, kita cek lagi. Kuesioner dengan nomor 14 sudah terhapus. Selanjutnya dari diagnosa. Diagnosa sendiri isinya sama seperti tadi, disajikan data tabel. Data diagnosa sendiri itu isinya adalah daftar-daftar penyakit yang disediakan oleh sistem. Di sini kasus saya hepatitis, ya berarti isinya hepatitis. Kita coba tambah data. Misalkan masukkan kode. Diagnosa misalkan kita coba hepatitis. Di sini ada definisi. Maksud definisi
adalah kayak semacam penjelasan ringkas apa sih hepatitis D itu. Kemudian selanjutnya ada saran-saran yang dapat diberikan oleh pengguna untuk sedikit meredakan sakitnya. Misalkan di sini adalah kemudian di sini ada tanggal kita submit diagnosa ini kapan, terus sumbernya. Misalkan di sini dokter, kemudian simpan. Oke, data berhasil disimpan hepatitis D. Sekarang kita coba aksi ubah. Misalkan kita ini jadi hepatitis E, perbaharui jadi hepatitis E, kemudian hapus. Oke, udah nggak ada ya. Nah, selanjutnya dari menu rekam diagnosa. Data rekam diagnosa sendiri ini isinya data tabel juga. Di sini kayak semacam rekam diagnosa yang udah dilakukan oleh user-user sebelumnya. Di sini misalkan hanya cuma ada satu diagnosa. Di sini admin hanya dapat melihat detail dan menghapus diagnosa. Misalkan kita coba lihat detailnya. Misalkan si Adi ini tadi terkena hepatitis A. Oke, terus kembali. Selanjutnya ada data berita. Yang pertama ini kategori. Kategori ini kayak semacam kategori berita. Di sini saya mencontohkan ada informasi kesehatan dan informasi umum. Jadi semacam upaya memudahkan user. Misalkan mau membaca berita apa sih selagi melakukan diagnosa. Misalkan di sini saya coba tambah. Misalkan masih lainnya. Ya, kemudian simpan. Lainnya kita coba aksi ubah, perbaharui. Oke, selanjutnya kita hapus. Oke, selanjutnya ada berita. Nah, ini ada berita sama seperti data-data sebelumnya, disajikan data table. Di sini selain menyediakan layanan diagnosa, sistem ini juga semacam menyediakan berita yang dapat dibaca oleh pengguna. Misalkan di sini kita mau coba tambah. Misalkan contohnya kita pilih kategori yang tadi udah kita pilih sebelumnya, misalkan informasi kesehatan, terus ada isi berita. Kemudian ada foto berita, misalkan kita pilih asal, kemudian simpan. Oke, udah berhasil ya, pop-nya udah muncul. Selain menambahkan, dari sisi admin juga dapat merubah status dari berita. Misalkan di sini statusnya ada blokir dan publik. Maksud dari kedua status ini, misalkan kalau publik berarti berita itu nantinya sudah bisa dibaca oleh si user. Sedangkan kalau diblokir itu berarti belum bisa dibaca. Misalkan ada berita dengan judul peningkatan penyakit hepatitis, kita ubah statusnya ke publik. Ya, status telah diperbaharui menjadi publik. Selanjutnya di sini ada layanan laporan. Ini semacam layanan printout yang nanti dapat digunakan oleh admin untuk keperluan lainnya. Misalkan di sini kita mau printout laporan data rekam user seperti ini. Atau misalkan
mau coba print out laporan data berita, hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai progres aplikasi ini, khususnya dari sisi admin. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada revisi nanti tolong disampaikan, dan mungkin nanti lainnya ada masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.